behind the storm. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mel Gibson yang menyutradarai film The Passion of the Christ berulang kali menghubungi orang yang bernama Jim Caviezel, yaitu pemeran Yesus dalam film ini. Tapi tahukah saudara, Jim Caviezel nggak mau. Karena apa saudara? Kalau dia mau berarti dia mengorbankan saudara karirnya di Hollywood. Karena 80% orang-orang dan sutradara-sutradara di Hollywood itu saudara adalah keturunan Yahudi yang tidak setuju dengan film ini. Saudara, Mel Gibson tidak putus asa, dia terus follow up. Dan satu ketika Jim Caviezel mau. Pendek cerita Bapak Ibu, mereka syuting di Italia dalam cuaca yang ekstrim dan dingin yang minta ampun. Jim Caviezel hanya mengenakan cawat saudara sehelai kain seperti yang dikenakan Yesus saudara. Dan dia nangis kedinginan dan menggigil. Saudara, waktu dia saudara panggul salib saudara yang kasih, itu saudara waktu dia dicambuk saudara, itu tembus kepada tubuhnya sekalipun sudah dialasi dengan triplek beberapa mili. Waktu dia saudara memanggul salib saudara, itu saudara ininya terkilir dan patah mungkin saudara. Dan dia teriak saudara, aduh. Dan kru film berkata saudara, mantap Jim. Dia berkata ini serius. Dan dia nangis saudara. Saudara tahu nggak yang saya tangkap dari film ini? Jim Caviezel bukan karena peran dia menangis, bukan saudara karena dia dibayar menangis saudara. Justru dia berpikir saudara, saya bawa film aja sudah sakitnya minta ampun, apalagi Yesus yang menanggung sebenarnya, apalagi Yesus yang mengalami langsung saudara. Kenapa kita banyak sekali orang-orang Kristen ketika menonton film ini kita nangis, kita meraung-raung, dan kita saudara kita kasih sampai sesungguhkan saudara. Makanya Yesus berkata di dalam Lukas 23, 27 dan 28, saudara, sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara, lewat ayat ini saya mau berkata, jangan nangis nonton filmnya, jangan nangis membayangkan Kristus. Tapi saudara, Alkitab berkata, yang pertama saya mau berkata, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Pertanyaannya bagi kita, masihkah kita mau memakai kasih karunia ini untuk berbuat dosa, jatuh bangun hidup kita? Saudara, pengorbanan Yesus cukup buat kita. Yang kedua, saya mau berkata kepada engkau, di masa-masa ini, masihkah kita tidak percaya bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya di kayu salib dan pelanggaran kita? Makanya Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, biar kasih engkau yang sakit, engkau yang terpuruk, engkau yang berduka, angkat tangan, meletakkan tanganmu di dadamu saudara. Saya mau berkata, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dihiburkan, engkau dipulihkan Tuhan. Sebab itu saudara, ambil keputusan hari ini saudara. Di Jumat Agung ini saudara yang kasih ambil keputusan. Mari, seperti Yesus telah berkorban dan mengasihi kita, mari berkorbanlah bagi sesamamu. Mari mengasihi sesamamu saudara, seperti yang dilakukan role model kita, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat melaksanakan Jumat Agung. Dari saya Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent. God bless you all.